وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم لا ريب فيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita seringkali menyangka bahwa anggota tubuh seperti kaki, tangan, mata, mulutlah yang memiliki kendali penuh dalam melakukan segala sesuatu. Padahal semua anggota ini hanyalah pelaksana perintah dari hati. Jadi sebenarnya hatilah sang raja yang mengendalikan seluruh prajuritnya, yakni tangan, kaki, mata, mulut, dan seluruh anggota tubuh kita. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Al-qalbu malik walahu junud, fa idza saluhal malik saluhat junud, wa idza fasadal malik fasadat junud." Ya, beliau radhiyallahu anhu berkata bahwasannya hati ada diumpamakan sebagai seorang raja yang memiliki pasukan. Apabila raja baik, maka pasukannya juga ikut baik. Dan apabila raja rusak, maka pasukannya juga ikut rusak. Apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Artinya di dalam diri kita, di dalam badan kita ada segumpal daging yang apabila daging tersebut baik,
maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut baik. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh kita juga ikut akan rusak. Maka ketahuilah ikhwah sekalian, segumpal daging tersebut adalah hati. Maka ikhwah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa hati adalah pusat kendali dalam badan kita, maka apa yang ada di dalam hati kita berupa ilmu dan keinginan, itulah yang menentukan perilaku baik atau buruknya yang dilakukan oleh tubuh kita. Jika hati kita dipenuhi oleh ilmu dan keinginan yang baik, maka insya Allah anggota tubuh kita akan melaksanakan kebaikan. Seperti halnya seseorang yang telah mempelajari dan mengetahui bahwa salat tahajud, salat qiyamul lail adalah ibadah yang begitu mulia, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi para pelakunya ganjaran yang luar biasa. Kemudian dia memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk meraih pahala tersebut dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka biiznillah, insyaallah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan bangun pada malam hari. Tubuhnya akan bangun dari tidur, walaupun mungkin saja pada malam hari tersebut dia dalam keadaan capek dan letih. Begitu juga dengan orang yang mengetahui dan telah mempelajari ganjaran yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran, mengetahui keagungan Al-Quran, dan bahwasannya orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat, dan akan tenang hatinya selama dia membaca Al-Quran. Maka orang yang seperti ini dan memiliki keinginan yang kuat, dia akan selalu membaca Al-Quran. Lisannya tidak capek membaca Al-Quran, dan anggota tubuhnya juga akan mengamalkan isi Al-Quran. Sebaliknya, bila hati dipenuhi pengetahuan dan keinginan yang buruk, maka anggota tubuh yang lain akan mengikuti perintah hati dan melakukan keburukan. Tidak mungkin tangan mencari sesuatu yang tidak baik tanpa adanya perintah dan dorongan dari hati. Sebagaimana seseorang yang mengetahui hal-hal yang buruk, mengetahui cara membuka situs-situs yang dilarang oleh syariat, kemudian pasti kakinya akan mencari sinyal wifi atau sinyal internet. Kemudian tangannya akan bergerak membuka situs-situs tersebut untuk apa? Untuk melaksanakan perintah hatinya. Karena hatinya dipenuhi dengan ilmu yang buruk, keinginan yang buruk, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan mengikuti perintah tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, berdasarkan apa yang kita sampaikan di atas, maka sekurang-kurangnya ada dua prinsip penting yang harus kita perhatikan. Prinsip yang pertama adalah ilmu tentang perbaikan hati harus dijadikan prioritas. Manusia memiliki banyak sisi dalam kehidupannya. Ada sisi lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Dari dua sisi ini, sisi batin atau hati adalah yang paling menentukan. Karena hati adalah pusat niat, pengambil keputusan, dan landasan amal kita. Maka memperbaiki hati adalah kunci utama untuk memperbaiki seluruh kehidupan kita. Dalam Islam, ilmu yang paling utama untuk memperbaiki hati kita adalah ilmu tauhid, ilmu tentang akidah. Maka ilmu tauhid, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah benteng hati dari segala penyakit rohani yang akan merusak hati kita.
Hati yang tidak mengenal Allah akan merasa kosong, akan terasa rapuh, dan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan dunia. Sedangkan tauhid akan menghidupkan hati dengan mengenalkan Rabb-nya, mengenalkan Tuhannya. Sehingga apa? Tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tumbuh rasa berharap terhadap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tauhid ini ikhwati fillah adalah ilmu yang paling penting, yang perlu kita prioritaskan dan kita dahulukan ketimbang ilmu-ilmu yang lain. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena amalan lahir, amalan hati itu adalah sumber amalan-amalan jasad yang lain. Ya, seperti sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Segala amal kebaikan yang dilakukan tubuh kita, amalan yang dilakukan kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, semuanya timbul dari apa? Dari hati yang bersih. Dari hati yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin seorang melakukan kebaikan kecuali karena hatinya bersih dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua adalah karena dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaan amalan hati justru berlangsung lebih lama dibandingkan amalan jasad. Ya, kalau kita perhatikan salat yang kita lakukan tidak lebih dari 15-20 menit. Sedangkan amalan hati, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita sampai kita meninggal. Maka karena dua alasan ini kita harus mendahulukan ilmu tauhid, ilmu yang membersihkan hati kita sehingga hati kita bersih dan kita terus melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua adalah amalan lahir, amalan jasad sangat penting sebagai nutrisi hati kita. Meskipun hati adalah pusat kendali dalam diri seseorang, tempat niat, keikhlasan dan arah amal ditentukan, namun anggota tubuh yang melakukan amal soleh juga memiliki pengaruh besar terhadap hati kita. Hubungan antara keduanya adalah hubungan saling menguatkan. Ibarat sebuah pohon, maka hati adalah akarnya, menjadi pondasi yang menopang seluruh bangunan jiwa. Sementara amal saleh yang dilakukan tubuh kita adalah cabang dan daun-daunnya yang menyerap cahaya matahari untuk menumbuhkan buah dan bunga kebaikan. Akar yang penting agar pohon tidak tumbang. Tapi tanpa dahan, tanpa cabang dan daun, pohon tak bisa hidup dan tumbuh subur. Demikian pula hati dan amal saleh. Jika amal saleh terjaga, maka hati pun semakin bersinar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25, "Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'
tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah di setiap waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengabaikan amalan-amalan jasad. Walaupun amalan hati lebih utama, tapi amalan jasad yang lain, amalan anggota tubuh yang lain itu sangat mempengaruhi keadaan hati kita. Maka ibadah salat yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan anggota tubuh kita, itu sangat mempengaruhi kebersihan dan kejernihan hati kita. Sebagaimana maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan merusak hati kita, akan memberikan dampak yang buruk kepada hati kita. Maka nasihat yang terakhir dari khatib untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, hendaknya kita memperhatikan bagaimana kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kemaksiatan yang kita lakukan membuat hati kita semakin hitam sehingga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga wal iyadu billahi min dzalik kita semakin jauh dari agama Islam dan akhirnya di akhirat kelak akan dimasukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dzalik. Hadza wa sallu wa sallimu على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في كل مكان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اغفر لإخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيموا الصلاة